berdampingan. Tampak asyik mengobrol dengan suara rendah. Ia memang baik-baik saja. Kecuali tangannya yang terlihat digips dan luka lecet di pipinya. Wajah Kak Devira tampak segar. "Kak," panggilku pelan. Kak Devira berdiri, mendekati tempat tidurku. Karena kepalaku lebih ringan, aku mengangkat tangan, memintanya untuk membantuku duduk. Dengan satu tangannya yang bebas, Kak Devira membantuku. Sementara Mas Doni juga ikut memperbaiki selimut dan menaikkan ujung tempat tidur sedikit agar aku duduk lebih nyaman. "Gimana? Udah baik kan?" tanya Kak Devira sambil menyapu anak rambutku yang berantakan. Mas Doni yang berdiri di belakangnya merangkul bahu Kak Devira. "Something happens between them." Tapi aku hanya mengangguk. "Kakak gimana?" tanyaku, memperhatikan dirinya baik-baik. "TN, sesuatu terjadi di antara mereka." "I'm okay, sis." Kak Devi duduk di tepi tempat tidur, menatapku dengan senyum geli. "Kayaknya kamu harus diruat deh." "Ya, kayak fenomena 5 tahunan aja. Pas mau ultah selalu ada kejadian aneh-aneh." Aku tertawa kecil. Mas Doni juga. Tapi kemudian mengaduh lagi. "Leherku masih sakit. Mindy ada di luar." "Ya, dia pengen masuk. Tapi kasihan sama." Mas Doni tampak ragu, melirik Kak Devira yang hanya mengangguk. Petik 2. "Malik, jadi Mindy temani dia," lanjutnya. "Kak Malik masih di sini?" Kedua sahabat yang sudah kuanggap kakak-kakakku itu mengangguk berbarengan. Bahuku turun membayangkan lamanya ia menunggu. "Bantu ngomong deh, Mas, dia kan udah punya istri." "Aku gak mau ganggu rumah tangga orang," ucapku sedih. Mas Doni juga tampak masyghul. "Sudah, ya, saya, Devira, Mindy, bahkan orang tuamu juga sudah bicara. Tapi Malik tetap pengen bertemu dan bicara sama kamu dulu. Masalahnya kalau aku bertemu dia, aku gak bisa bohongi perasaanku sendiri," keluhku. Sekali lagi menghela napas panjang. Dadaku masih sedikit sakit karena luka-lukaku, ditambah dengan perasaanku yang tak karuan. Kak Devira memegang tanganku. "Ya, saya rasa kamu harus bicara dengan Malik. Biarkan dia jelaskan apapun yang harus ia jelaskan. Kamu gak pengen tahu apa yang terjadi selama 5 tahun ini?" "Tentu saja aku ingin tahu. Tapi bagaimana kalau ia melakukan seperti yang dilakukannya semalam? Aku takkan bisa menghindar dari perasaan cinta yang kupendam lagi nanti." "Bukan tak mungkin. Aku akan merebut Kak Malik dari istrinya." "Pengen. Tapi aku takut." "Kalau begitu, saya temani," tawar Kak Devira. Aku tetap menggeleng. "Enggak, aku gak mau. Pokoknya enggak," tolakku keras kepala. Mas Doni dan Kak Devira berpandangan. Sebelum akhirnya mereka menerima keputusanku, obrolan kami berganti tema. Dan aku mulai bertanya tentang kejadian yang menimpa pesawat yang kutumpangi itu. Pesawat kami ternyata mengalami masalah.
menabrak hutan kecil di ujung jalan runway bandara saat sayap pesawat gagal terbuka. Cukup keras menabrak hingga para penumpang di bagian depan banyak yang terluka. Lebih dari 100 penumpang mengalami luka-luka. Namun hanya ada 27 korban jiwa, termasuk pilot, kopilot dan salah satu pramugari. Ada kecurigaan Mas Doni yang dia harap tidak benar. Seperti ada bom juga di bagian depan. Karena sebelum menabrak, badan pesawat meledak. Tidak terlalu besar tapi cukup membuat pesawat jadi tidak seimbang dan menghantam lebih parah. Jangan berasumsi deh, Mas. Otoritas bandara aja belum kasih statement apa-apa, sela Kak Devira. Mas Doni tersenyum pahit padanya. Ini berdasarkan pengetahuan saya, Dev. Kita semua mempelajarinya. Kan, itu bagian dari pekerjaan kita. Kak Devira terdiam. Mungkin ia juga menduga hal yang sama tapi tak berani mengungkapkan. Sudahlah. Yang penting kita selamat, kataku sambil memegang tangan Kak Devira. Entah berapa kali lagi aku berhutang budi pada gadis baik ini. Kami terus mengobrol dengan wajah sedih. Tak menyangka ini akan terjadi. Saya dibangunkan Mindy tadi pagi. Saat itu, sudah ada berita di televisi tentang pesawatmu. Kata Mbak Erni, kamu pergi diam-diam dan Malik menyusul. Saya langsung feeling gak enak. Jadi saya telepon Devira. Malah yang jawab Malik. Katanya kalian berdua dirawat di rumah sakit. Kak Devira melirikku. Selama di UGD. Kak Malik uang urus kamu loh. Ya. Dia juga bantu saya sampai kita di ruang rawat. Kak Malik juga yang menghubungi orang tuamu dan Mas Doni. Kita mungkin gak akan senyaman ini kalau gak ada dia. Aku hanya mengangguk-angguk. Tidak ingin membahas apapun soal Kak Malik. Mereka berdua sedang mencoba melelehkan hatiku. Tapi itu tak ada gunanya. Nasi sudah menjadi bubur. Hubungan kami sudah berakhir. Samar-samar dari balik kabut, aku bisa melihat bayangan manusia melintas. Aku berlari mengejar bayangan itu. Tapi tetap saja ia terus berlari menghindar. Aku ingin berteriak, memanggilnya. Namun mulutku tertahan sesuatu. Ini apa? Kenapa susah sekali bersuara? Aku meronta. Berusaha melepaskan sesuatu yang menghalangiku berteriak. Itu membuatku terbangun dan mataku terbuka lebar. Tidak. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Tangan seseorang sedang membekap mulutku. Aku berusaha lagi. Tapi kedua tanganku tertahan oleh sesuatu. Entah apa. Dengan kondisi terbangun. Mata minus dan suasana kamar yang terlalu gelap. Tentu aku tak bisa melihat apapun. Termasuk wajah pelaku yang tangannya menutupi mulutku. Aku terus meronta. Dan tiba-tiba ia mendekatkan wajahnya. Tanpa suara, si pelaku yang memakai topi dan masker itu membuka maskernya. Aku terperangah. Kak Malik. Tangan Kak Malik masih menempel di mulutku. Dan ia membisikkan sesuatu di telingaku.
Kamu satu-satunya orang yang tidak akan pernah saya bohongi. Ayari, tubuhku membeku. Ini bukan mimpi. Aku bisa merasakan hangatnya tangan Kak Malik dan napasnya yang berhembus di telingaku. Kamu tidak pernah menjadi klien saya. Ernie yang jadi klien saya. Sampai sekarang. Mataku mengerjap-ngerjap tak percaya. Tatapanku bertemu dengan tatapannya. Kata-katanya sulit dipahami. Kepalaku masih pusing. Tapi telingaku mendengar dengan jelas. Aku bingung. Apapun yang terjadi, tolong percaya saya. Ya, saya harus pergi sekarang. Tapi tolong. Tunggu saya, kamu mau kan? Kamu percaya saya kan? Iya. Bertahun-tahun Kak Malik menghilang tanpa penjelasan. Ia kembali dengan keadaan yang bahkan tak terpikirkan olehku. Cukupkah rasa percaya di hatiku tersisa untuknya sekarang? Aku sendiri tak yakin. Ini cinta atau kebodohan? Tapi akhirnya aku mengangguk pelan. Kak Malik tetap membekap mulutku. Tapi salah satu tangannya membuka kancing jaket yang tertutup hingga lehernya itu. Kilatan cahaya yang berasal dari aksesoris di lehernya membuat mataku sedikit menyipit untuk bisa melihat lebih jelas. Itu kalung seperti milikku. Mirip sekali. Tak sadar tanganku yang bebas meraba kalung berbentuk sama yang juga masih kupakai. Kak Malik mengangguk sambil tersenyum. Itu kalung yang ia hadiahkan 5 tahun lalu untukku. Dan aku teringat ia pernah bilang punya kalung yang sama dengan inisial namaku. Kalung dengan device tracker di dalamnya. Kalau dalam seminggu saya tidak ada kabar, minta ibu untuk mencari saya. Mengerti? Kata Kak Malik berbisik pelan sambil menunjuk kalungnya. Aku kembali mengangguk. Aku mulai mengerti. Kak Malik sedang melakukan misi. Apapun misi itu. Ini melibatkan Ernie yang sedang menyamar jadi istrinya. Sekarang, berteriaklah sekuat tenagamu, jangan ragu-ragu kamu bagian dari sandiwara ini. Sampai jumpa lagi nanti. Ayari, perintah Kak Malik dan perlahan-lahan melepaskan tangannya sambil mengelus pipiku lembut.